Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sesuatu yang provokatif banget. Sebuah draft buku yang gagasannya bukan cuma reformasi Indonesia, tapi kelahiran kembali secara total. Penasaran kan? Oke, kita langsung aja ke klaim utamanya. Buku ini bilang kalau masalah Indonesia itu, jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ini bukan lagi soal politik biasa, tapi udah masuk ke krisis jiwa. Dan akarnya, kata buku ini adalah penjajahan mental. Nah, biar gampang, kita akan bedah gagasan berani ini jadi 4 bagian ya. Pertama, kita lihat argumen radikalnya. Kedua, diagnosisnya soal fondasi bangsa kita. Ketiga, kita intip cetak biru Nusantara yang mereka tawarkan. Dan terakhir, kita tutup dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Oke, bagian pertama. Jadi kenapa sih harus kelahiran kembali bukan sekedar reformasi? Menurut buku ini, jawabannya simpel, karena fondasi paling dasarnya, yaitu kontrak sosial kita, itu udah dianggap robek, udah rusak parah. Jadi gini, semua masalah yang sering kita dengar, korupsi, polarisasi politik, dan lain-lain, itu dianggap cuma gejalanya aja. Penyakit utamanya, kata buku ini, adalah penjajahan mental. Maksudnya, ideologi dari luar katanya udah menggerus nilai-nilai asli kita, seperti welas asih dan semangat gotong royong. Oke, kalau akarnya penjajahan mental, terus gimana buku ini mendiagnosisnya? Nah, di sini kita masuk ke bagian kedua. Mereka menunjuk langsung ke cetak biru negara kita, konstitusinya. Buku ini bilang, ada cacat bawaan di UUD 1945 yang asli. Jadi, masalahnya udah ada dari awal banget. Dan sumbernya, sebuah tragedi intelektual yang mereka sebut sebagai tragedi salah terjemah. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba perhatikan tabel ini. Jadi, salah terjemah itu maksudnya gimana? Gini, arsitek konstitusi kita, Supomo, itu niatnya luhur. Dia mau pakai konsep asli Nusantara, kayak kekeluargaan. Tapi, cetak biru hukum yang dia pakai untuk menuliskan ide itu justru kerangka totaliter. Akibatnya, prinsip-prinsip demokrasi yang paling penting malah jadi korban. Nah, ini nih ilustrasi yang pas banget buat ngejelasin konflik intinya. Ibaratnya, jiwa gagasannya itu semangat Nusantara yang kolaboratif, tapi raga atau wadah hukumnya itu malah otoriter. Jadi dari hari pertama pun sudah ada cacat yang fundamental. Dan cacat bawaan inilah yang menurut buku ini bikin kita terjebak dalam lingkaran setan. Coba lihat alurnya. Cacat asli di tahun 45 bikin pemerintahan jadi otoriter. Otoritarianisme ini kemudian memicu reformasi, tapi reformasinya tambal sulam, yang malah bikin masalah baru. Ujung-ujungnya, krisis baru lagi. Yang lebih mengejutkan lagi, buku ini mengutip Amin Rais, tokoh kunci di balik amandemen konstitusi. Beliau sendiri di kemudian hari mengakui ada penyesalan. Mereka dulu mikir gak mungkin ada yang bisa nyogok ratusan juta pemilih. Tapi kutipannya jelas, ternyata mungkin. Ini pengakuan yang kuat banget kan? Nah, semua disfungsi konstitusional tadi ujung-ujungnya jadi apa? Jadi krisis kepercayaan. Coba lihat data yang dikutip buku ini. Kepercayaan ke institusi seperti TNI dan Presiden itu tinggi banget. Tapi, lihat deh kepercayaan ke partai politik. Jauh di bawah. Ini nunjukin ada sesuatu yang nggak beres kan? Oke, kita udah lihat diagnosis masalahnya. Sekarang bagian ketiga, apa solusinya? Disinilah buku ini jadi makin radikal. Solusinya bukan meniru model barat, tapi justru menggali lagi dari kearifan asli Nusantara. Solusinya dimulai dari jiwanya dulu. Mereka mengusulkan konsep Pancasila Dasar Salira. Ini bukan Pancasila yang kita kenal sebagai slogan politik ya, tapi lebih ke sebuah teknologi spiritual. Jadi Pancasila dilihat sebagai jalan bagi setiap individu untuk jadi manusia yang lebih baik, manusia yang paripurna. Kalau tadi jiwanya, sekarang kita bicara raga atau wadahnya. Buku ini menawarkan struktur negara baru yang namanya Tritangtu Dibuana, yang artinya kira-kira 3 ketentuan di dunia. Konsep ini beda banget sama trias politika dari barat yang basisnya konflik dan saling curiga. Tritangtu ini modelnya kolaboratif. Ada 3 pilar, Resi, sang pelihat, yang mirip yudikatif. Lalu Rama, sang penasihat, mirip legislatif. Dan Prabu, sang pemimpin, mirip eksekutif. Kuncinya, ketiganya ini dirancang untuk bekerja harmonis, bukan saling jegal. Jadi, disinilah letak perbedaan filosofisnya. Model barat,
Dengan checks and balancesnya, itu tujuannya untuk membatasi kekuasaan lewat konflik. Sementara model Nusantara ini, Tritangtu, tujuannya mencapai kebaikan bersama lewat kolaborasi, lewat semangat silih asah, asih, asuh. Oke, pertanyaannya sekarang, konsep kuno begini apa masih relevan di abad ke-21? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana buku ini mencoba menggabungkan kearifan kuno dengan dunia modern. Sintesisnya menarik banget. Visi besarnya adalah sebuah sintesis agung. Bayangin deh, negara modern dengan sistem saras digital, tapi jiwanya ditenagai oleh filosofi kuno Nusantara. Perpaduan yang luar biasa antara masa lalu dan masa depan. Contohnya gimana? Konkretnya, mereka mengusulkan pakai AI sebagai resi digital buat mendeteksi korupsi. Lalu pakai teknologi blockchain buat jadi benteng transparansi, biar semua data nggak bisa dimanipulasi. Keren kan? Teknologi di sini bukan jadi tuan, tapi jadi abdi integritas. Jadi, setelah kita bedah gagasan Indonesia Reborn ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang provokatif. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah kita membangun bangsa modern yang hebat bukan dengan meniru ideologi impor, tapi justru dengan kembali ke pondasi jiwa kuno kita sendiri?